Halo Sobat Kredibel, selamat datang di podcast Ruang Pengadaan. Kalau kita berbicara ruang pengadaan, ada banyak tema yang didiskusikan pada ruang ini. Kali ini, saya Tri Susanto, host Ruang Pengadaan, akan mengajak Anda membahas tema yang selalu dibicarakan orang, dan tema ini selalu dibicarakan hampir sepanjang tahun. Kali ini, temanya tentang anti korupsi di pengadaan barang jasa pemerintah. Tema ini menjadi sangat relevan karena pengadaan barang jasa pemerintah menjadi salah satu titik yang paling sering terjadi korupsi di sana. Nah, Sobat Kredibel sekalian, untuk membantu mengupas tentang konsep korupsi, konsep anti korupsi di pengadaan barang jasa pemerintah, telah hadir bersama kita, Bapak Wildan Masani. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya di Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Selamat datang Pak Wildan, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Wildan. Ya, sama-sama. Baik, Pak Wildan, ketika kita membicarakan tentang korupsi atau anti korupsi begitu ya, kita kembali ke nature-nya dulu, ke basic dulu. Korupsi itu apa Pak Wildan? Baik, saya boleh panggil Mas Tri aja ya? Boleh, silakan. Ya, baik. Ini Mas Tri ya. Jadi kalau kita berbicara korupsi begitu ya, saya yakin Sobat Kredibel sudah paham ya apa itu korupsi ya. Kalau secara harfiah begitu ya, itu diambil dari bahasa Latin ya, corruptio begitu ya. Nah, ini artinya itu memang negatif semua Mas Tri. Artinya di situ kebusukan begitu ya. Di situ ada ketidakjujuran begitu ya. Di situ ada dapat disuap, ternyata masuk di dalam harfiah secara harfiah koruptio tersebut. Nah, adapun secara istilah ya kita bisa mengambil dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu ya. Di situ kita bisa mengambil arti atau pengertian korupsi begitu ya dari 30 jenis begitu ya, kemudian dikelompokkan begitu menjadi 7 jenis korupsi ya. Di situ ada, ya saya yakin Mas Tri juga sudah paham ya. Yang pertama kerugian negara ya, terkait dengan kerugian negara. Kemudian di situ ada terkait dengan suap menyuap. Kemudian ada pemerasan, ada penggelapan dalam jabatan, ada gratifikasi, ada perbuatan curang, dan yang menariknya di situ disebutkan konflik kepentingan. Jadi ada di situ adalah konflik kepentingan dalam pengadaan, begitu Mas Tri. Ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu kalau kita melihat di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Itu kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Bank Dunia juga mengeluarkan definisi korupsi, itu Mas Tri. Apa definisinya, Sobat Kredibel? Adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dan ini yang menjadi pondasi di seluruh dunia ya, untuk mendetailkan apa itu arti dari korupsi. Itu sih Mas Tri. Kalau dikontekkan dengan pengadaan barang jasa, berarti pengadaan barang jasa ini punya titik rawan yang harus diwaspadai agar korupsi itu tidak terjadi. Titik rawannya kalau di pengadaan barang jasa akan seperti apa Pak Wildan? Ya, kalau kita berbicara tentang pengadaan barang dan jasa, ya Sobat Kredibel, kita sudah paham ya bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu ada tahapan-tahapannya, gitu ya Mas Tri ya. Oke. Ya, kita paham itu di situ ada tahap perencanaan, kemudian di situ ada tahap pemilihannya, kemudian di situ ada tahap pelaksanaan kontrak ya sampai dengan serah terima begitu ya, dan ada juga pengadaan yang secara swaklola. Artinya apa, Mas Tri? Di sini memang di tiap tahapan ini ada potensi ya, kami menyebutnya potensi korupsi di pengadaan barang jasa. Itu Mas Tri.
Oke, baik. Jadi dari perencanaan sampai serah terima sebetulnya punya milestone yang milestone tadi itu sebetulnya ada titik rawannya masing-masing seperti itu ya. Kalau dilihat dari milestone tadi, kira-kira apa yang bisa kita sumbangkan untuk atau semacam langkah-langkah lah begitulah ya. Kalau kita mau eksekusi pengadaan barang jasa agar kita tidak terjerembab di korupsi PBJ, Pak. Ya, Sobat Kredibel, sebenarnya ya secara ketentuan sebenarnya itu sudah ada ya, lengkap ya. Karena di ketentuan pengaturan pengadaan barang jasa pemerintah, kita tahu ya, teman-teman juga saya yakin sudah membaca gitu ya. Di Perpres 16 tahun 2018 ya, yang telah diubah dengan Perpres 12 ya tahun 2021 itu ya. Di situ kan dijelaskan, Mas Ri ya. Di tahap perencanaan misalnya ya, di sini kita harus sudah meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa begitu ya, dan dibantu oleh sistem juga. Misalkan dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa gitu ya, kita harus menginput perencanaan yang sudah kita buat. Ya tentu ini perencanaannya secara matang ya, bukan mohon maaf dalam tanda kutip asal mengada-ada gitu ya. Ini harus sudah dilakukan perencanaan yang secara matang. Itu harus diinput dalam sebuah sistem. Ya namanya, saya yakin teman-teman sudah familiar juga, SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Itu harus di-entry dulu begitu ya. Bahkan ada tanggal deadline ya. Sebelum tanggal 31 Maret harus sudah di-entry. Ini sistem informasi ya, bukan jenis minuman sirup ya, Pak? Iya, bukan ya. Ini ya sistem informasi rencana umum pengadaan. Harus di-entry ya. Jadi deadline-nya adalah 31 Maret begitu ya. Tahun berjalan harus 100%. Nah, dari situ kan sudah harus transparan begitu ya. Ketika tidak di-entry 100%, berarti ini kira-kira ada apa nih, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, itu di perencanaannya. Ya kan. Masuk di pemilihan itu pun sama, sudah melalui sistem juga. Ya. Mohon maaf Pak, saya bicara dulu di sirup tadi. Artinya masyarakat sebetulnya juga bisa melihat ya, atau ada barrier to entry untuk masyarakat melihat ada pengadaan barang jasa apa di pemerintah berkaitan dengan perencanaan. Ya, terkait dengan tadi ya, aplikasi sirup tadi ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, semuanya bisa mengakses, Mas Tri ya, semua bisa mengakses. Dan ini adalah konsepnya menyiapkan begitu ya para pelaku usaha begitu ya, yang nantinya menjadi calon penyedia dan nanti menjadi penyedia, itu melihat dan mereka sudah siap. Oh, saya misalkan mempunyai kompetensi di bidang konstruksi jembatan misalkan, ternyata sudah diumumkan ya di sirup, maka dia akan bersiap-siap mengikuti tender pemerintah tersebut gitu ya. Artinya semuanya bisa mengakses gitu ya, termasuk yang bukan mempunyai kepentingan di pengadaan itu bisa mengakses. Misalkan instansi X pengadaan dalam 1 tahun ke depan apa saja yang diadakan itu bisa diakses. Gitu, artinya masyarakat pun bisa membantu mengontrol di tahapan perencanaan ini ada potensial risk nggak, ada risiko potensial apa berkaitan dengan korupsinya begitu ya. Jadi masyarakat sekali lagi bisa membantu melakukan kontrol tadi. Selanjutnya Pak, kalau di pemilihan seperti apa? Kalau di pemilihan pun demikian ya Mas Tri ya, karena kan ini masuk dalam sistem begitu ya. Nah itu kan tercatat Mas Tri ya, tercatat. Ketika tercatat, maka siapapun yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka ini akan cepat sekali diketahui. Artinya tercatat gitu Mas Tri. Termasuk di dalam nanti ya, sampai ke pelaksanaan kontrak, itu tercatat juga di sistem. Gitu. Jadi kalau para pelaku pengadaan ini ingin macam-macam gitu ya. Bisa saja pengawas yang manusia ini tidak bisa tune in 100% untuk melakukan pengawasan begitu ya. Tapi jangan lupa segala tindakan yang ada di sistem itu terrecord melalui teknologi informasi itu. Baik. Terima kasih Pak Wildan. Selanjutnya Pak Wildan, kita kan ada di Puslat ya, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang Jasa. Kita bicara SDM berarti tidak hanya bicara jabatan fungsionalnya saja, tetapi ada perancang, ada pendukung ekosistem dan seterusnya tadi. Nah, kira-kira melalui Puslat ini, kira-kira apa yang bisa disumbangsikan dalam konteks anti korupsi dan pencegahan korupsi di pengadaan barang jasa? Sobat Kredibel, kami di Puslat
Pusat Pelatihan SDM PBJ telah membangun sebuah pelatihan anti korupsi dan pencegahan dalam PBJ. Jadi apa itu program pelatihan anti korupsi dan pencegahan dalam PBJ? Nah, sejatinya pelatihan ini, Mas Ri, kalau kita leveling, mohon maaf, masih dalam level 1 begitu ya. Karena memang baru memahamkan begitu ya, menjelaskan, tetapi dengan pemahaman ini mudah-mudahan menjadi pondasi ya, pondasi yang kuat ya untuk para pelaku SDM PBJ pun dengan para pemangku kepentingan PBJ. Ya, harapannya seperti itu, termasuk juga masyarakat ya. Harapannya seperti itu, Mas Tri. Adapun detailnya seperti apa, ini izin saya akan melihat contekan, Mas Ri, gitu ya. Jadi untuk persyaratan peserta di sini untuk pendidikan minimal SMA atau sederajat. Nah, kemudian memiliki kemampuan TIK, Mas Ri. Ya, karena nanti kan peserta harus mempunyai akun. Akun di portal PPSDM gitu ya. Jadi nanti akses diketik saja PPSDM LKPP, nanti akan muncul di situ. Calon peserta harus membuat akun, itu wajib ya, karena untuk masuk ke dalam sistem portal PPSDM. Dan peserta karena memang harus membuat akun, maka kemampuan dasar di dalam TIK ya itu pun mutlak diperlukan. Dan juga calon peserta itu harus bisa berkomunikasi, harus bisa bekerja sama ya, karena nanti ada soal-soal begitu ya, yaitu soal kasus yang menuntut para peserta untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk menjawab soal kasus tersebut, Mas Ri. Teamwork gitu ya? Ya, teamwork begitu. Itu gambaran awalnya aja, Mas. Kira-kira berapa lama Pak durasi pelatihan ini? Ini kan blended ya, Bapak Ibu, Sobat Kredibel. Jadi program pelatihan ini didesain secara blended ya, blended learning ya, dan MOC ya, Massive Open Online Course gitu ya. Jadi kalau tadi ke pertanyaan berapa lama begitu ya. Nah, ini kalau di jam pelajaran begitu ya, untuk e-learning itu adalah belajar mandiri. Karena kan tadi blended ya, blended learning. Itu ada sekitar 14 JP. Iya, memang 14 jam pelajaran ya. Kalau diharikan ada 5 hari. Ada 5 hari. Nah, kemudian untuk tatap mukanya ada 13 jam pelajaran. Nih, kalau diharikan ya sekitar 2 hari. Itu tatap muka. Jadi blend ya. Ada pembelajaran mandiri selama 5 hari atau 14 jam pelajaran, dan tatap muka 2 hari atau sebanyak 13 jam pelajaran. Itu, Mas Tri. Baik, terima kasih Pak Wildan. Jadi Sobat Kredibel sekalian, kalau kita berbicara metode pelatihan, ada pendekatan blended, berarti ini menggabungkan antara online dan klasikalnya. Online masuki learning management system kami, belajar secara mandiri selama 14 JP, terus kemudian dilanjutkan dengan tatap muka. Tatap mukanya bisa dilakukan secara daring ataupun secara luring selama 13 JP seperti itu ya. Total ada 27 jam pelatihan yang Bapak Ibu Sobat Kredibel sekalian bisa ikuti di pelatihan anti korupsi dan pencegahan korupsi di pengadaan barang jasa pemerintah ini. Terima kasih Pak Wildan. Ya, sama-sama Mas Ri. Sebelum kita tutup, Sobat Kredibel sekalian, dari Pak Wildan, apa ada yang ingin disampaikan sebagai closing remark? Baik, Sobat Kredibel ya, bagaimana sih biar kita terhindar dari korupsi begitu ya? Ya tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri, Mas Ri, gitu ya. Artinya tanamkan di dalam diri kita bahwa koruptio itu kan ya, secara harfiah kan ya yang tidak mengenakan ya.
kebusukan, ketidakjujuran. Masa iya sih kita melakukan itu? Maka awali dari diri kita sendiri, begitu ya. Kita pahami, begitu ya. Jangan sampai kita melakukan itu. Dan kita perkuat integritas diri kita sebelum ke orang lain. Mudah-mudahan dari diri kita bisa menular ke rekan kerja kita, ke masyarakat, organisasi, bahkan nanti menjadi contoh nasional, bahkan internasional. Itu, Mas Tri. Sobat sekalian, ini sebetulnya hanya pemantik awal begitu ya, tentang korupsi, tentang bagaimana anti korupsi dan pencegahan korupsi di pengadaan barang jasa pemerintah. Mari bergabung di pelatihan anti korupsi dan pencegahan korupsi, sehingga Anda sekali lagi dapat paham tentang konsep korupsi, terutama di korupsi pengadaan barang jasa, sehingga nanti teman-teman sobat kredibel sekalian bisa membantu kami melakukan kontrol, bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kejujuran dan selalu bersikap transparan. Terima kasih.